Dalam negara republik, jelas pemimpin negaranya adalah seorang presiden. Tanpa presiden, maka roda pemerintahan negaranya tidak akan bisa berjalan dengan baik. Di kebanyakan negara termasuk Indonesia, presiden memiliki masa jabatan. Namun, masa jabatan itu bukannya selama, karena ada kalanya presiden itu harus diganti, entah karena pemerintahnya kurang baik sehingga tidak dipilih lagi oleh rakyat, atau memang di negara tersebut membatasi masa jabatan presiden, seperti di Indonesia yang hanya bisa maksimal 2 periode. Namun, ada beberapa negara yang tidak menganut sistem presidensial, yaitu sistem yang membatasi masa kerja presiden, sehingga negara tersebut bisa memiliki presiden yang berkuasa dalam jangka waktu yang sangat lama. Berikut ini adalah presiden-presiden dengan masa jabatan terpanjang dalam sejarah. Ali Abdullah Saleh adalah presiden pertama Yaman setelah Yaman Utara dan Yaman Selatan bersatu pada tahun 1990. Sebelumnya, Saleh sudah jadi presiden pada tahun 1978, tetapi tidak hanya untuk Yaman Utara saja. Sebelumnya, Saleh sudah jadi presiden pada tahun 1978, tetapi hanya untuk Yaman Utara saja. Jika dihitung dari masa jabatannya jadi presiden Yaman Utara, maka total dia memiliki masa jabatan selama 33 tahun sebelum akhirnya mengundurkan diri pada tahun 2012. Saleh dikabarkan tewas akibat ditembak oleh militan Houthi pada tanggal 4 Desember 2017 dalam sebuah bentrokan sengit di ibu kota sana. Saleh dilaporkan dibunuh dengan puluhan tembakan di kepala dan perut. Sebelum mantan presiden Yaman tersebut dibunuh, pada hari yang sama, milisi pemberontakan Houthi meledakkan rumah Saleh di pusat ibu kota sana. José Eduardo dos Santos adalah presiden kedua Angola yang sudah mulai berkuasa sejak tahun 1979, tepatnya pada tanggal 10 September. Masa jabatannya berakhir pada tanggal 26 September 2017, yang berarti dia menjadi presiden selama 38 tahun. Sebelum tahun 2002, Santos mengaku siap mengundurkan diri, namun ternyata itu hanya omong kosong belaka dan dia terus menjadi presiden sampai tahun 2017. Yang membuat dia bertahan lama menjabat sebagai presiden adalah adanya pemusatan kekuasaan di satu tangan. Mereka yang dianggap sebagai lawan-lawan politik, baik itu jenderal, polisi maupun politisi, semua dilemahkan. Pelemahan itu dilakukan dengan cara memberikan berlian, bidang usaha, dan kekayaan pada mereka. Serupa dengan Presiden Angola, Teodoro Mbasogo juga menjadi Presiden Guinea Khatulistiwa sejak tahun 1979. Perbedaan di antara keduanya adalah mereka jadi presiden dengan selisih 1 bulan saja. Teodoro hingga kini diketahui masih menjadi presiden Guinea Khatulistiwa, yang artinya dia berkuasa di negara tersebut selama 38 tahun dan mungkin akan mencapai usia pemerintahannya yang ke-39 di tahun ini. Sayangnya, Teodoro dianggap oleh rakyatnya sendiri sebagai seorang diktator yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan bagi seluruh rakyat Guinea Khatulistiwa. Anggapan itu benar, karena rupanya Teodoro telah melakukan tindak pidana korupsi. Pada tahun 2003, Teodoro sempat menantangkan perang terhadap korupsi, maka dari itu, ia turut aktif langsung dalam mengawasi uang negara serta kas negara. Muammar Gaddafi adalah pemimpin Libya yang berkuasa kurang lebih selama 42 tahun. Ia mulai berkuasa pada tahun 1969 saat usianya baru mencapai 27 tahun. Selama masa kepemimpinannya, dia dianggap sebagai diktator. Masa jabatan Gaddafi berakhir setelah dia tewas. Ketika peristiwa Arab Spring terjadi pada tahun 2011, tentara NATO mendukung masyarakat Libya yang mencoba menggulingkan Gaddafi. Gaddafi pun terbunuh pada tanggal 20 Oktober tahun 2011 di kota kelahirannya, yaitu Sirte. Fidel Castro adalah presiden Kuba yang menjabat selama 49 tahun.
Fidel Castro memulai kepemimpinannya pada tahun 1958 saat usianya masih terbilang muda, yaitu 32 tahun. Sayangnya, Fidel Castro adalah seorang diktator. Fidel Castro pun melepas jabatannya pada tahun 2008 karena masalah kesehatan yang tak kunjung membaik. Meski tidak lagi menjabat sebagai presiden, Fidel Castro tetap mengambil andil dalam urusan pemerintahan sampai akhirnya dia meninggal pada tanggal 25 November tahun 2016. Nah, itulah presiden-presiden dengan masa jabatan paling lama di dunia. Mungkin mereka bisa menjabat lama bukan karena prestasinya, melainkan menerapkan pemerintahan dengan cara diktator, sehingga lawan politiknya tidak ada yang bisa melawannya. Jangan sampai Indonesia memiliki pemimpin yang diktator ya.